Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kapan Anda menonton video ini. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama kami di sini, yaitu Ardiansah dan Zikri. Di sini kami berdua akan memberikan penjelasan tentang tokoh-tokoh pahlawan nasional di Indonesia. Selamat menonton. Pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Berikut akan kami jelaskan beberapa biografi pahlawan nasional Indonesia. Tetap di sini, jangan kemana-mana. Ikan hiu makan kamu ya, matilah masa I love you hahaha anjay mabar hayuk wakakak. Tuanku Imam Bonjol lahir di Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat pada tanggal 1 Januari tahun 1772. Ibunya bernama Dan Hamatun sementara ayahnya Hatib Bayanuddin Syahab adalah ulama yang berasal dari Sungai Rimbang. Muhammad Syahab kemudian memperoleh beberapa gelar, yaitu Peto Syarif, Malin Basa, dan Tuanku Imam. Kemudian Tuanku Nan Renceh dari Kamang, Agam, salah satu pemimpin dari Harimau Nan Salapan, menunjuknya sebagai imam bagi kaum Padri di Bonjol. Inilah yang membuat nama Muhammad Sabab akhirnya lebih dikenal dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol merupakan seorang ulama, pemimpin dan pejuang yang berperang melawan Belanda dalam Perang Padri. Perang itu terjadi pada 1803 hingga 1838. Melansir dari laman Kemendikbud, Tuanku Imam Bonjol akhirnya menyerah pada tanggal 25 Oktober tahun 1837 dan diasingkan ke Cianjur. Setelah itu, Tuanku Imam Bonjol kembali dipindah ke Ambon pada tahun 1839 dan kemudian ke Minahasa hingga akhir hayatnya. Tuanku Imam Bonjol meninggal pada tanggal 8 November tahun 1864 dalam usia 92 tahun dan dimakamkan di Desa Lota, Pineleng. Bendara Raden Mas Antawirya merupakan nama asli Pangeran Diponegoro. Beliau merupakan salah satu pahlawan nasional yang berperan dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda di Indonesia. Diponegoro adalah pemimpin dalam Perang Jawa atau lebih kita kenal dengan sebutan Perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro merupakan pria kelahiran Yogyakarta pada tanggal 11 November tahun 1785. Ia berasal dari keluarga bangsawan, ayahnya merupakan Sultan Hamengkubuwono III dan ibunya bernama R.A. Mengkarawati. Pangeran Diponegoro adalah anak sulung dari Raja ketiga di Kesultanan Yogyakarta. Pangeran Diponegoro terkenal akan pemberontakannya terhadap Kesultanan, keraton yang saat itu di bawah pengaruh penjajahan Belanda. Perlawanan ini kemudian berkembang ke arah peperangan. Disebut dengan Perang Jawa. Perang ini ia sebut perang menghadapi kaum kafir. Diponegoro mendapat simpati dari sebagian besar kalangan rakyat atas perlawanan yang ia lakukan. Perang Diponegoro sangat merugikan pihak Belanda, diakibatkan karena banyak menelan biaya dan banyak juga pasukan militer Belanda berguguran. Apabila dihitung, pemerintah Belanda menghabiskan lebih dari 50 juta gulden untuk keperluan perang. Sementara itu, jumlah pasukan yang gugur lebih dari 15.000 tentara. Oleh sebab itu, Belanda mengeluarkan perintah bagi siapa saja yang bisa menangkap Pangeran Diponegoro akan mendapat imbalan yang cukup banyak, yaitu sekitar 50.000 gulden. Strategi Belanda tersebut gagal menangkap pemimpin Perang Jawa tersebut. Akhirnya dengan alih-alih perundingan gencatan senjata dan perdamaian, Diponegoro menemui Jenderal de Kock di Magelang, tepat pada tanggal 28 Maret tahun 1830. Tanpa sepengetahuan Pangeran Diponegoro, ternyata pihak Belanda telah menyiapkan pasukan untuk menyergap dan menangkapnya. Pangeran Diponegoro akhirnya ditangkap, kemudian diasingkan ke Ungaran lalu dibawa ke Semarang. Lalu ia dipindahkan ke Batavia dan Makassar. Ia pun wafat di Benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari tahun 1855. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional sekaligus bapak pendidikan. Hasilnya adalah Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Namun pada tahun 1922 lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Beberapa sumber menyebutkannya dalam bahasa Jawa yaitu Ki Hajar Dewantoro.
Ki Hajar Dewantara lahir di daerah Pakualaman pada tanggal 2 Mei tahun 1889 dan meninggal di Yogyakarta pada tanggal 26 April tahun 1959 pada umur 69 tahun. Lebih lanjut, Bapak Pendidikan yang biasa disapa Suwardi ini adalah seorang aktivis gerakan kemerdekaan Indonesia, politikus, kolumnis, dan pelopor pendidikan bangsa Indonesia ketika Indonesia masih di bawah kekuasaan Belanda. Hajar Dewantara adalah pendiri Perguruan Taman Siswa, sebuah organisasi pendidikan yang memberikan kesempatan kepada penduduk asli untuk memperoleh hak pendidikan yang setara seperti bangsawan dan Belanda. Ki Hajar Dewantara yang lahir pada tanggal 2 Mei kini diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara memiliki 3 slogan terkenal yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo yang artinya di depan memberi contoh, Ing Madya Mangun Karso yang artinya di tengah memberi semangat dan Tut Wuri Handayani yang artinya di belakang memberi semangat. Salah satu dari 3 slogan yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara yaitu Tut Wuri Handayani merupakan slogan Kementerian Pendidikan Nasional RI hingga saat ini. Atas jasanya, namanya juga diabadikan atas nama kapal perang Indonesia yaitu KRI Ki Hajar Dewantara. Jenderal Sudirman ialah salah seorang pahlawan Revolusi Nasional Indonesia. Dalam sejarah perjuangan Republik Indonesia, ia merupakan Panglima dan Jenderal RI yang pertama dan termuda. Pada usia yang masih cukup muda, yaitu 31 tahun, Sudirman telah menjadi seorang jenderal. Selain itu, ia juga dikenal sebagai pejuang yang gigih. Meskipun ia sedang menderita penyakit paru-paru parah, ia tetap berjuang dan bergerilya bersama para prajuritnya untuk melawan tentara Belanda pada agresi militer II. Sudirman lahir di Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari tahun 1916. Pada zaman penjajahan Jepang, Sudirman bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air (PETA) di Bogor. Pasca Indonesia merdeka dari penjajahan Jepang, ia berhasil merebut senjata pasukan Jepang di Banyumas. Kemudian beliau diangkat menjadi Komandan Batalion di Kroya setelah menyelesaikan pendidikannya. Ia lalu menjadi Panglima Divisi V, Banyumas sesudah TKR, Tentara Keamanan Rakyat terbentuk, dan akhirnya terpilih menjadi Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia, Panglima TNI. Perang Palagan Ambarawa melawan pasukan Inggris dan NICA Belanda dari bulan November sampai Desember tahun 1945 adalah perang besar pertama yang ia pimpin. Karena ia berhasil memperoleh kemenangan pada pertempuran ini, Presiden Soekarno pun melantiknya sebagai jenderal. Sudirman meninggal pada tanggal 29 Januari tahun 1950 karena penyakit tuberkulosis parah yang ia derita. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara di Semaki, Yogyakarta. Pada tahun 1997 ia dianugerahi gelar sebagai Jenderal Besar Anumerta dengan bintang 5, pangkat yang hanya dimiliki oleh 3 jenderal di RI sampai sekarang. Cut Nyadin merupakan pahlawan nasional wanita Indonesia asal Aceh. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang agamis di Aceh Besar. Ketika usianya menginjak 12 tahun, Cut Nyadin dinikahkan dengan Teuku Cek Ibrahim Lamnga yang juga berasal dari keluarga bangsawan. Semenjak Belanda menyerang Aceh untuk pertama kalinya pada tanggal 26 Maret tahun 1873, semangat Cut Nyadin untuk memerangi pasukan kolonial Belanda mulai timbul. Peristiwa gugurnya Teuku Cek Ibrahim Lamnga dalam peperangan melawan Belanda pada tanggal 29 Juni tahun 1878 semakin menyulut kemarahan dan kebencian wanita pemberani ini terhadap kaum penjajah tersebut. Ia kemudian menikah lagi dengan Teuku Umar yang juga merupakan pahlawan nasional Indonesia di tahun 1880. Awalnya Cut Nyadin menolak pinangan Teuku Umar, tetapi ia akhirnya setuju untuk menikah dengan pria yang masih memiliki garis kekerabatan dengan dirinya ini setelah Teuku Umar menyanggupi keinginannya untuk ikut turun ke medan perang. Ia sangat ingin mengenyahkan Belanda dari bumi Aceh dan menuntut balas atas kematian suaminya terdahulu. Bersama dengan Teuku Umar dan para pejuang Aceh lainnya, Cut Nyadin pun gencar melakukan serangan terhadap Belanda. Dalam masa perjuangan tersebut, Cut Nyadin sempat mendapat makian dari Cut Nyak Mutia yang juga pejuang wanita dari Aceh lantaran keputusan suaminya, Teuku Umar, menyerahkan diri pada Belanda dan bekerja sama dengan mereka. Padahal Teuku Umar tidak benar-benar menyerahkan diri pada Belanda. Hal ini ia lakukan sebagai taktik untuk mendapatkan peralatan perang Belanda.
Setelah niatnya terlaksana dan ia kembali pada Cut Nyadin dan para pengikutnya, Belanda yang merasa telah dikhianati oleh Teuku Umar melancarkan operasi besar-besaran untuk memburu pasangan suami istri tersebut. Teuku Umar pun akhirnya gugur dalam pertempuran di Meulaboh pada tanggal 11 Februari tahun 1899. Sepeninggal suaminya, Cut Nyadin masih meneruskan perlawanan kepada Belanda. Namun, sakit encok yang dideritanya dan kondisi matanya yang mulai rabun membuat para pengawalnya merasa kasihan dan akhirnya membuat kesepakatan dengan Belanda bahwa Cut Nyadin boleh ditangkap asalkan diperlakukan secara terhormat, bukan sebagai penjahat perang. Setelah Belanda menyetujui kesepakatan ini, Cut Nyadin pun akhirnya ditangkap dan dibawa ke Banda Aceh. Ia kemudian dibuang ke Sumedang tanggal 11 Desember tahun 1905 dan menghembuskan napas terakhirnya di sana tanggal 6 November tahun 1908. Jenazah Cut Nyadin kemudian dikebumikan di Gunung Puyuh, Sumedang. Itulah tadi penjelasan kami tentang biografi pahlawan nasional Indonesia. Mari kita semua mendoakan semoga para pahlawan yang telah berjuang untuk negari ini mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin sekian penjelasan dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Ingat yang dijaga itu kesehatan bukan jodoh orang. Hahaha wakakakak. Sampai jumpa lagi.